Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abian Rizky Zaki Hairi Sandi dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2301101074. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu augmented reality dan bagaimana cara penerapannya atau cara kerjanya, lalu pengaplikasiannya. Nah, oke, baik tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke augmented reality. Apa sih augmented reality itu? Nah, kalau menurut Ronald Azuma pada tahun 1997, augmented reality atau AR adalah sistem yang menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual yang dibuat oleh komputer. Yang mana item atau objek virtual yang kita buat ini dapat berinteraksi secara real time atau nyata dengan kita, dan dia terintegrasi atau bersatu dalam ruang 3 dimensi, yang mana itu merupakan dia bisa ada atau tampak di hadapan kita, namun ini merupakan sebatas ya seperti ilusi, yang mana artinya teknologi ini tidak menggantikan dunia nyata seperti virtual reality, namun menambahkan elemen digital seperti teks, gambar, atau model 3D ke dalam tampilan dunia nyata secara langsung. Nah, untuk contoh besarnya sendiri itu ada seperti game Pokemon Go, yang mana pada tahun berapa itu game Pokemon Go itu sangat booming, dan itu merupakan contoh dari augmented reality. Nah, kemudian objek virtual tersebut akan ditempatkan secara tepat di dalam dunia nyata. Nah, kalau dalam konteks game Pokemon Go itu, objek virtual yang ditempatkan secara tepat di dalam dunia nyata itu seperti contohnya ada Pikachu, terus Pikachu di depan kita, terus kita melempar bola ke arah Pikachu, lalu Pikachu-nya akan menjadi pet kita. Nah, selanjutnya untuk cara kerjanya sendiri, dia bekerja dengan cara mendeteksi lingkungan, yang mana kamera dan sensor akan membaca objek atau permukaan di dunia nyata. Lalu selanjutnya ada integrasi objek virtual, yang mana sistem menempatkan objek digital sesuai posisi dan perspektif 3D. Lalu kemudian ada tampilan real time. Nah, pada bagian tampilan real time ini, objek virtual ditampilkan dan bergerak mengikuti pergerakan pengguna secara langsung, yang mana sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Objek virtualnya dibuat oleh komputer dan dapat berinteraksi secara real time dan kemudian terintegrasi dalam ruang 3 dimensi. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu meningkatkan interaktivitas, yang mana ini membuat pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek virtual di lingkungan nyata. Interaksi dapat dilakukan berbagai macam banyak interaksi. Namun dalam konteks Pokemon Go itu interaksi yang dapat dilakukan adalah menangkap hewan dengan cara melempar bola merah putih. Nah, bola merah putih untuk mendapatkan Pikachu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada visualisasi lebih jelas. Nah, kalau untuk visualisasi ini dia lebih ke arah membantu memahami konsep kompleks melalui tampilan 3D yang realistis. Dan selanjutnya ada efisiensi dan inovasi, yang mana ini mempermudah proses pembelajaran, promosi, hingga simulasi tanpa perlu alat fisik tambahan. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke cara atau praktek gimana sih cara ngebikin augmented reality ini. Oke, let's go. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktek atau cara membuat augmented reality itu sendiri. Nah, oke. Ini merupakan contoh dari augmented reality yang udah saya buat. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara membuatnya, baik langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke caranya. Oke, yang pertama open new tab. Habis itu ketik jebol caps lock assembler word, enter, bab, lalu klik yang paling atas ini. Nah, tunggu loading ya, bla 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 bla. Lalu kalian register. Nah, kalau udah register kalian langsung start creating. Nah, sabar, loading. Oke, your project. Nah, berhubung tadi kan saya sudah login atau sudah membuat akun, jadi di sini kita langsung saja membuat gambar AR yang dapat dipindai. Oke, kita pilih yang paling kiri.
gambar AI yang dapat dipindai. Tunggu sebentar loading. Cinta Telkomsel provider terbaik. Oke, bentar. Whoops. Oke, kita langsung masuk ke Assembler Studio Editor, Studio Web. Nah, ini masih loading dan loading. Dan nah ini merupakan tampilan awal jika kita udah membuka ini nih, studio webnya. Pertama-tama itu emang tampilannya kayak gini nih, kayak sepeda kosong, kayak sebidang lahan kosong, yang mana itu tugas kita di sini kalau kita mau bikin augmented reality, kita menambahkan elemen-elemennya. Nah, setelah itu kalian pencet yang 3D nih, 3D. Setelah itu tunggu sebentar karena jaringannya nge-lag. Nah, kemudian di sini kan ada tuh banyak tuh pilihan-pilihan. Namun kebanyakan ini dia berbayar ya guys. Jadi kita kayaknya pilih yang gratis aja karena kita nggak dibiayain gitu kan. Nah, kalau saya nih pertama-tama itu pilih yang nature landscape. Kenapa sih pilih nature landscape? Nah, ini tuh kan biar kita bisa milih-milih tempat tuh, kita mau ngambil apa bebas. Nah, berhubung kita mau bikin yang ini nih, hilang apa, kita mau bikin yang tadi kan, yang vampir tadi kan, udah kita tinggal bikin. Sebagai contoh kita ambil Desertland. Nah, oke, dia pertama akan loading, sabar. Nah, ini dia. Pucuk Dicinta Ulang pun tiba. Inilah dia, Desert Terrain. Nah, kalau udah kita ubah ukuran aja guys. Kalau misalnya kita mau nambahin dia biar gede, kita ubah ukurannya nih, kita gedein. Nah, kalau udah gedein, kita lihat dulu nih posisinya gimana. Kan kita cek pindah. Kita lihat ini kan dia nggak rata nih, nggak di atas permukaan. Jadi kita naikin. Stop. Ini kan udah di atas nih, oke. Platformnya atau pijakannya kan udah ada nih. Langsung kita tambahin elemen-elemen lain, elemen-elemen pendukung atau pelengkap. Kalau di sini kita elemen pelengkapnya kan bisa ada banyak pilihan nih, ada yang starter bundle, animals, ini segala macam bla bla bla. Namun di sini kita pakai yang game elemen free edition ya guys. Nah, kalau udah kita dikasih pilihan nih mau pakai mana nih. Misal contoh di sini kita mau pakai vampir. Nah, lalu kita pilih animasi vampirnya gimana. Kita pilih yang dia idol 1 saja. Jadi dia lebih ini. Nah, oh iya, sebagai reminder, ini kan dia masih di bawah nih. Ini dia ke atas nih, muncul dia nih. Nah, kita bisa menyesuaikan ukuran kayak tadi ya, yang pas kita menyesuaikan terrain. Nah, itu kita bisa milih kayak atur ukurannya mau segimana, mau seberapa, sebebas kita pokoknya. Nah, zoom dikit, lihat kalau misalnya dia kayak kurang gede atau apa, kita tinggal ubah ukuran nih, gedein dikit. Ya, ini cukup. Habis itu udah kita adjust dikit. Nah, lihat dia nggak rata pijakannya, kita tinggal turun dikit. Oke. Nah, ini objek pelengkap pertama kita ya guys. Selanjutnya di sini kita ambil lagi, bebas kita mau ambil apa. Misal contoh di game element free edition lagi, kita pilih yang koin deh. Sebenarnya koin menarik. Koinnya kita pilih yang spinning. Nah, ini koinnya langsung ada nih, langsung. Nah,
Nah, habis itu kita ubah ukuran nih karena dia kan kecilan nih. Lihat dah banget. Nah, ini harusnya udah gede. Nah, kita cap. Oke, kita lihat, kita sesuaiin lagi sini, kita ubah ukurannya lagi supaya kurang gede. Nah, sini deh. Nah, kita lihat sejajar nggak dia. Nah, ini kan badan si vampir kan kurang kayak nggak lurus, ini kan nggak sejajar sama ini, dia kayak serong ke kanan gitu kan. Nah, itu kita bisa muter arah posisi badannya, kita klik vampir, kita pilih yang puter, habis itu pilih yang ini nih. Nah, kalau ini buat dia posisi hadapannya, kalau ini buat dia tuh turunannya kayak gini. Jadi kita pakai yang gini aja. Habis itu kita lihat dari view depan. Oke, kita lihat. Nah, kita sejajarin deh sama koinnya. Jadi di sini seolah-olah dia sedang OTW buat mengambil koin agar dia bisa level up. Nah, kalau udah, nah ini udah harus ini. Nah, koin juga bisa kita putar, cuman kan ini kan koinnya kan kayak efek boost up atau level up gitu kan, kayak add-ons effect. Nah, ini kita biarin aja koinnya ngambang gini, soalnya kan seperti di contohnya itu ada di kayak game Mario Bros atau Sonic Dash atau ya game-game yang soloran itu kan ada koin-koin ngambang kayak gini. Itu kadang bisa buat dikolek atau bahkan kalau di Mario Bros itu dia bisa mengupgrade karakter. Nah, kalau di sini itu konteksnya tuh si vampir akan mengambil koin agar dia mendapatkan boost. Namun di sini kan kita cuma praktek biasa aja, nggak kayak bikin animasi gitu. Kita cuma mau bikin kayak gini aja. Nah, kalau ini udah, langsung deh terbitkan. Kita save dulu dong. Oke, sabar. Kita save dulu dong. Nah, kalau udah save baru deh kita terbitkan. Kita capture and set thumbnail. Nah, lalu deskripsi proyeknya ini sesuai sama tugas aja. Tugas 1, technopreneurship, enter augmented reality. Nah, oke, kategorinya apa ya kategorinya? Kita bikin karakter aja deh. Oke, udah. Habis itu lengkapi informasi. Tujuan dari project ini kita ya sebagai simulasi aja deh. Nah, ini cara menggunakan karya ini boleh pilih lebih dari satu. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini kita publish, and then we're gonna wait for a second. It's publishing right now. Oke, nah ini kan udah ada nih, kelihatan nih sebentar. Nih ya, tuh kelihatan kan, kayak di QR marker, custom marker, present on website, on Canva, on Kizis. Nah, setelah ini kita pilih deh QR marker. Nah, ini kode QR-nya guys. Selanjutnya kita akan mempraktekkan tampilannya pada kode QR ya guys. Kita akan melihat hasilnya. Oke, let's go. Nah, sekarang ini kita akan men-scan kode QR tadi yang udah dikasih. Terus kita klik aja websitenya, dan kita akan langsung head atau langsung ke websitenya. Terus tadi kita pencet yang view 3D. Lalu kita tunggu loading. Nah, ini tampilan 3D-nya ya guys, bisa dilihat tuh di zoom kiri kanan. Kita lihat tuh hasil kerjaan kita tadi. Terus kita view in your room. Nah, kita scan dulu nih kiri kanan nih, dia disuruh perintahnya tuh cari area lebar, lalu pelan-pelan gerakin HP-nya biar perangkat kita tuh nge-scan ruangannya itu lebar atau enggak gitu. Nah, ini ya agak-agak lama karena nggak tahu juga kenapa lama ini. Nah, oke, sini langsung kita tap untuk menempatinnya tuh. Jadi deh hasil kerja kita. Ya, not bad. Vampir yang akan menghampiri koin untuk mendapatkan boost. Oke, terima kasih.